Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Sulawesi Barat dulunya terdiri dari 14 kerajaan yang dibuktikan dengan adanya artefak dalam maupun luar di bekas Afdeling Mandar. Pada sekitar abad ke-18, kerajaan-kerajaan itu menggelar pertemuan resmi antara semua kerajaan yang ada di Pitu Ulunasalu dan Pitu Babana Binanga di daerah Kabupaten Polewali Mandar. Itu menjadi pertemuan terakhir antar kerajaan di Mandar sampai masuknya Belanda pada tahun 1904. Dalam pertemuan itu muncul kesepakatan untuk mempertegas konsekuensi persatuan Pitu Ulunasalu dan Pitu Babana Binanga dalam satu kesatuan budaya dan suku dengan sebutan Mandar atau Pase Mandarang. Agama Islam di Mandar pertama kali masuk saat pemerintahan Daeta Tomuane Maradia keempat Balanipa yang dibawa oleh Abdurrahim Kamaluddin. Namun tahun yang menyatakan kapan masuknya Islam di Mandar masih belum pasti dan hanya diperkirakan antara 1610 sampai 1620. Pada masa Daeta Tomuane, agama Islam diterima sebagai agama kerajaan. Kemudian Belanda mulai menguasai kerajaan Balanipa sejak tahun 1906, seperti disebut dalam buku Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat. Sejak saat itu juga Balanipa menjadi bagian dari administrasi pemerintahan Afdeling Mandar. Belanda membagi wilayah Sulawesi bagian barat menjadi 4 wilayah administratif, yaitu Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa. Setelah Hindia Belanda kalah dalam Perang Pasifik, Jepang mulai memasuki wilayah Mandar pada tahun 1942. Awalnya kedatangan Jepang disambut oleh beberapa tokoh dan rakyat karena dianggap sebagai pembebas dari belenggu Belanda. Tapi ternyata sikap baik Jepang hanya propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat. Karena setelah itu, Jepang bertindak semena-mena dan memaksa rakyat jadi romusa. Selama penjajahan Jepang, terjadi sebuah bentrokan fisik antara rakyat Alu Balanipa dengan tentara Jepang karena penolakan membayar pajak. Kemudian ketika Jepang kalah dari pasukan sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, keempat wilayah administratif tadi, Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa, diintegrasikan ke dalam Provinsi Sulawesi. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI kedua di Jakarta pada 19 Agustus 1945. Usul pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pun mulai digodok pada tahun 1960 oleh beberapa tokoh lokal. Mereka kemudian mendeklarasikan usulan tersebut pada tahun 1961. Hal itu berangkat dari fakta bahwa letaknya yang jauh dari Makassar sehingga sering diabaikan. Belum lagi menilik kenyataan bahwa letaknya terisolir akibat dikelilingi pegunungan. Selama Orde Lama, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat belum terkabul. Ketika zaman Orde Baru pada tahun 1967, para tokoh terus mengusahakan terbentuknya Sulbar. Namun selama 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto hanya membentuk 2 provinsi baru, yaitu Bengkulu dan Timor Timur, yang kemudian berpisah dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. Memasuki masa reformasi, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat mulai menunjukkan titik terang. Pada tahun 2001, para anggota DPR asal Sulbar berinisiatif membentuk rancangan Undang-Undang Sulbar. Dan Panitia Khusus Sulbar dibentuk pada Januari 2003. Setelah melalui sejumlah rapat pembahasan oleh Panitia Khusus DPR RI, maka pada 5 Oktober 2004 diputuskan bahwa 5 kabupaten di Tanah Mandar saat itu menjadi provinsi baru bernama Sulawesi Barat. Keputusan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan daerah Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Tidak hanya dikenal sebagai penghasil kakao, Sulawesi Barat juga kaya akan potensi wisata alam dan budaya dengan total mencapai 172 objek wisata.
Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Pantai Dato, Pulau Pasir Putih Gusung Toraja, dan wisata mangrove Waitumbur. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Provinsi Sulawesi Barat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.